Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, dengan Nela Luki di sini. Hari ini kita akan membahas tentang tipe kepribadian sanguinis dan melankolis. Apakah kepribadianmu dan orang-orang terdekatmu? Saksikan sampai habis video ini setelah yang satu ini. Tunggu dulu teman-teman, sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Sahabat Indonesia, setiap kita punya berbagai dan bermacam-macam kepribadian. Ada orang yang menggunakan bahasa kepribadian introvert bagi orang yang pendiam dan menggunakan bahasa ekstrovert bagi orang yang terbuka. Nah, hal ini saya akan membicarakan terkait dengan sebenarnya ada 4 ciri kepribadian dan beberapa penelitian mengatakan 7 kepribadian. Namun saya hanya ingin membaginya mengikut yang mengatakan bahwa kepribadian terdiri dari 4. Hari ini kita membahas 2 teman-teman. Nah, 2 lagi kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang ciri kepribadian sanguinis dan melankolis. Yang pertama adalah kepribadian sanguinis. Kepribadian sanguinis adalah kepribadian yang terbuka. Orangnya ekstrovert. Pada usia masih balita, biasanya ciri-ciri kepribadian sanguinis ini sering kali terlihat. Misalnya adalah kepribadian yang terbuka, ketika balita dia suka berbicara, atau yang kita kenal dengan kata-kata nyinyir. Apa maksudnya nyinyir? Nyinyir itu adalah selalu bertanya, selalu ingin tahu, dan cenderung menanggapi. Misalnya nih, ketika anak kita ngomong, "Mama, lagi apa, Ma? Lagi masak, Nak." "Masak apa, Ma?" "Masak ikan." "Ikan apa, Ma?" "Ikan gurami." "Gurami apa, Ma?" "Gurami bakar." "Bakar apa, Ma?" Orang tuanya jadi gedek gitu. Padahal itu anak bukan nakal. Lalu orang tuanya bilang, "Ini anakku bandel banget, banyak banget tanyanya, merengkil banget." Anak itu tidak merengkil, tetapi dia punya kepribadian yang sanguinis, yaitu orangnya terbuka. Nah, waktu balita, ciri-ciri sanguinis ini usia 5 tahun, 6 tahun. Sanguinis ini senang dengan keramaian dan cenderung mengambil perhatian orang lain. Misalnya teman-teman ada yang punya anak sanguinis. Ciri-ciri pada usia 5, 6, 7 tahun, anak ini cenderung mengambil perhatian orang lain. Misalnya ketika ada orang yang bertamu ke rumah, ya dia MPO, dia menarik perhatian, mama. Lalu kemudian dia nyelendot dengan orang yang bertamu datang ke rumahnya, lalu dia ngambil perhatian, lalu dia panggil om, tante. Dia sangat terbuka, dia sangat pengen tahu banyak hal, dia sangat ekstrovert, dia sangat terbuka, dan dia cenderung menanggapi situasi yang ada di luarnya dengan responsif. Nah, kemudian pada usia selanjutnya, anak-anak sanguinis ini akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, dirinya kepada orang lain. Ya, intinya sanguinis itu intinya orangnya terbuka deh, begitu ya. Dan ingat, sanguinis tidak akan betah di rumah. Dia akan selalu pada usia remaja mencari teman, mencari tempat cerita, mencari orang-orang yang bisa mendengarkan ceritanya. Nah, pada usia remaja, hati-hati sebagai orang tua. Ketika ada anak remaja yang sanguinis, dia senang cerita, dia senang ngobrol, apa yang ada di hatinya dia akan ungkapkan. Lalu dia akan bercerita kepada orang tuanya. Maka siapapun yang memiliki anak berkepribadian sanguinis harus mampu mendengarkan cerita anak sanguinis. Karena kalau tidak, dia akan mencari lingkungan, dia akan mencari temannya untuk bercerita, sehingga dia akan lebih nyaman dengan temannya dibanding dengan orang tuanya. Akhirnya dia akan lebih terbuka dengan temannya dibanding orang tuanya. Dan ini adalah awal kenakalan remaja. Misalnya nih, kita punya anak remaja yang sanguinis, lalu kemudian anak ini cerita kepada orang tuanya panjang banget, orang tuanya sibuk baca koran, sibuk main HP, padahal dia pengen didengar.
Lalu kemudian dia akan pergi kepada temannya dan bercerita kepada temannya, lalu temannya seru, temannya asik, temannya oke, temannya friendly. Nah, dia lebih nyaman dengan temannya dan tidak nyaman dengan orang tuanya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman, siapapun yang memiliki anak remaja berkepribadian sanguin, jadilah teman yang baik untuk dia. Kemudian, pada tahap dewasa, sanguin ini adalah orang-orang yang selalu banyak bicara, bahkan kekurangannya adalah kadang-kadang dia tidak tahu, jangan-jangan orang udah bosan dengan pembicaraannya. Ya, mungkin ada orang yang sanguin ya, makanya kalau sanguin ketemu sanguin itu biasanya sangat heboh gitu ya. Aku begini loh, begini. Aku juga loh kemarin begitu. Lebih lagi aku begini. Nah, sanguin ini cenderung bercerita. Dia akan sedikit mendengar karena dia selalu ingin didengar. Nah, siapapun dari yang melihat video saya ini yang merasa sebagai kepribadian sanguin, hati-hati. Belum tentu orang akan nyaman dengan cerita kita. Pandai-pandailah kita untuk menyikapi orang lain, kira-kira orang jenuh atau tidak dengan cerita kita. Nah, teman-teman semua, kemudian pada ciri-ciri selanjutnya adalah orang sanguin ini, selain dia terbuka, selain dia banyak bicara, selain dia tidak bisa menyembunyikan perasaan, sanguin ini adalah orang yang sangat ekspresif. Kalau dia marah, ya marah. Kalau dia senang, ya dia senang. Kalau dia tersinggung, ya dia akan sampaikan. Kalau dia bete, ya dia akan menyampaikan. Dan yang dia sampaikan bukan sekedar menampilkan obrolan, menampilkan dalam bentuk kata-kata, gue benci lo sama lu, gue kesel sama lu, bukan. Tetapi dia akan merubah segala ekspresinya, pola tingkah dan pola perilakunya untuk menunjukkan bahwa dia sedang marah. Jadi sanguin ini ya ekspresif lah gitu ya. Yang kemudian dia suka heboh, dia periang, lalu kemudian mendadak dia pendiam. Nah, berarti ada masalah. Atau orang yang sanguin yang suka bercerita tahu-tahu mendadak enggak mood, bad mood, berarti dia sedang ada masalah. Orang sanguin tidak bisa menyembunyikan perasaan dan dia akan selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kalau dia marah, ya dia marah. Kalau dia suka, ya dia suka. Kalau dia sayang, ya dia bilang sayang. Nah, inilah orang-orang sanguin. Jadi menurut saya sanguin itu orang yang apa adanya, luar dan dalam. Tapi hati-hati loh, orang sanguin ini menarik. Orang sanguin ini ketika dia marah, maka dia akan lupakan begitu saja. Dia tidak akan mengingat kemarahannya berulang-ulang. Dia tidak akan mengingat kesalahan orang terlalu berlebihan. Ya karena at least ya dia menjadi orang yang menurut saya sih asik diajak berteman, asik diajak ngobrol. Karena ya dia bisa diajak ngomong apa saja. Ini ciri-ciri kepribadian sanguin selanjutnya. Kemudian adalah kepribadian selanjutnya adalah ciri-ciri dari kepribadian sanguin ini pelupa, teman-teman. Orang sanguin ini ya saking sukanya berteman, saking gerasak gerusuk sana sini, dia pelupa. Nah, mungkin siapapun teman-teman yang menyaksikan video saya ini akan ngelihat ada orang yang dia parkir di satu mall, lalu kemudian ketika dia parkir dia lupa mau parkir di mana. Kemudian nanti kertas-kertasnya berantakan, kertas parkirnya hilang, atau kemudian dia punya pena yang penanya itu nggak dibawa kemana-mana. Nah, teman-teman, orang yang sanguin tolonglah please ya, jangan suka gonta-ganti tas. Karena orang sanguin ini orangnya suka menghilangkan barang, tidak telaten pada barang, cenderung ya berantakan. Karena bagi dia ya yang happy aku lakukan, yang enggak ya sudah enggak gitu ya. Nah, inilah orang-orang yang berkepribadian sanguin. Pertama, dia cenderung terbuka. Kedua, dia apa adanya dan cepat memaafkan. Kalau marah ya marah, kalau tidak ya sedih gitu ya. Ya kalau tidak ya tidak. Kemudian dia adalah orang yang pelupa. Nah, teman-teman semua, inilah ciri-ciri kepribadian sanguin. Dan otomatis orang yang punya kepribadian sanguin dia senang sekali bercurhat. Orang sanguin akan menenangkan dirinya dengan curhat. Itu teman-teman. Oke, yang kedua adalah kepribadian melankolis. Apa itu ciri-ciri kepribadian melankolis? Adalah kepribadian yang introvert, yaitu kepribadian yang tertutup. Orang-orang melankolis biasanya sih tidak untuk mengeneralisir terlihat ketika dia kecil. Ketika dia balita, dia malu-malu. Ketika usia 5 tahun, dia takut dengan keramaian. Ketika tamu datang, dia lari keluar rumah. Ketika ada keramaian, dia cenderung menyendiri. Dan dia tidak senang bergaul, dia tidak senang untuk
bergaul dengan orang-orang banyak. Nah, ini pada usia balita, pada usia 5-6 tahun. Kemudian ketika SD, orang-orang melankolis ini cenderung untuk diam, dia menutup diri, tidak berteman kepada sembarangan orang, dan cenderung ya menurut saya sedikit punya salah lah. Kenapa sedikit punya salah? Ya karena memang dia tidak banyak untuk bicara. Itu sangat berbeda dengan kepribadian sanguin. Nah, teman-teman semua, orang yang berkepribadian melankolis ini ya menurut saya adalah kepribadian yang aman. Dia relatif dicintai orang, dia tidak terlalu banyak bicara, dan kemudian cenderung hampir tidak punya musuh. Ya karena gimana mau punya musuh, ngomong aja kagak gitu ya. Lalu kemudian orang-orang melankolis ini adalah orang-orang yang senantiasa memiliki satu ekspresi. Nah, kalau bahasa saya tuh sering, orang melankolis ini kita nggak tahu kapan dia marah, kapan dia bahagia, kapan dia benci, kapan dia sayang, nggak tahu. Kenapa? Karena orang melankolis ini cenderung memendam apa yang dia rasakan. Nah, ada yang ketinggalan teman-teman. Orang sanguin itu menghargai setiap kata-kata. Jadi kalau berpasangan, orang sanguin itu cenderung mengeluarkan kata-kata yang manis. Sementara orang melankolis cenderung mengeluarkan bukti dalam bentuk perbuatan. Bagi melankolis tidak perlu kata-kata, yang penting adalah perbuatan, ya, walaupun tidak semuanya. Tapi bagi orang sanguin, ya, kata-kata itu penting kan. Orang sanguin itu potensinya adalah pada perkataannya. Nah, ini akan sangat berbeda dengan orang melankolis. Orang melankolis itu tertutup dan dia membuktikan dengan perbuatan. Nah, cara curhatnya juga berbeda. Kalau orang sanguin, dia curhat menggunakan mencari orang untuk mendengarkan ceritanya. Tapi kalau orang melankolis, dia curhat menggunakan buku, menggunakan tulisan, menggunakan diary. Kalau teman-teman punya anak SD atau SMP, coba lihat kalau dia suka ke kamar, kalau dia lebih senang di rumah, kalau dia nggak suka bergaul, kalau dia senang menulis di diarinya, curhat dengan bukunya, yaitu potensi dia memiliki kepribadian yang melankolis. Nah, tetapi orang melankolis ini punya kelebihan. Maksudnya apa? Dia kalau bekerja sangat maksimal. Kalau belajar biasanya sangat sungguh-sungguh dan serius. Tentu ini berbeda dengan sanguinis yang lebih banyak mainnya dalam tanda kutip. Nah, teman-teman, orang yang melankolis ini senantiasa mengatakan bahwa yang penting aku dan duniaku saja. Tetapi orang melankolis ini dia susah untuk beradaptasi dengan orang. Tetapi kalau dia sudah dekat, dia cenderung setia dan dia akan takut kehilangan orang yang dekat dengan dia. Kenapa? Karena dia menganggap orang yang dekat dengan dia akan sulit untuk dicari karena kekurang kemampuannya untuk beradaptasi. Artinya orang melankolis itu tipe yang setia loh. Ya. Nah, teman-teman semua, orang melankolis ini adalah orang-orang yang cenderung kalau marah, kalau suntuk, kalau stres pengen diam dan gak pengen diganggu. Nah, itu beda dengan sanguis. Kalau suntuk, stres, dia pengen keluar rumah dan mencari teman-temannya. Nah, kenapa pembahasan ini penting? Saya udah panjang ngomong teman-teman. Ini penting bukan sekedar kita mengetahui ciri-ciri kepribadian orang, tetapi kita tahu bagaimana kita menyikapi orang. Terkadang kita berbenturan, kita bertengkar bukan karena kamu salah dan aku benar, tetapi karena kita punya kepribadian yang berbeda. Kita ambil sebuah contoh. Kita anggap si istri punya kepribadian yang sanguinis, sementara si suami punya kepribadian yang melankolis dan pendiam. Orang sanguinis kalau capek pengen ngobrol. Orang melankolis kalau capek pengen diem. Istri lagi masak di rumah, jemuran lagi banyak, lampu mati, anak-anak gak mau makan, anak-anak nangis, istri akan sumpek, akan suntuk. Dan orang sanguin akan merencanakan sesuatu. Saya nih karena lagi suntuk, nanti kalau suami saya pulang pokoknya saya mau curhat. Orang sanguin kalau capek mau curhat. Lalu orang melankolis, si suami di kantor capek, ditekan oleh atasan, ditekan oleh target, kemudian anggotanya tidak sesuai dengan keinginannya, si suami stres. Suami berniat dari kantor, saya stres banget di kerjaan, nanti saya pulang ke rumah dan saya akan istirahat. Kalau melankolis, capek, stres, pengen istirahat. Kalau sanguin, capek, stres, pengen curhat. Lalu kemudian si suami datang ke depan pintunya. Belum suami buka pintu, istri udah ngomong dari dalam, "Bang, tadi anak nangis, tadi hujan lebat, saya nggak bisa nyuci, saya nggak bisa masak, anak nggak mau makan." Lalu suaminya bilang, "Saya ini capek loh, saya pulang ke rumah karena saya pengen istirahat. Saya juga capek, emangnya kamu aja yang capek, makanya saya pengen curhat."
Ya saya juga capek, makanya saya pengen istirahat. Akhirnya bertengkar, padahal bukan mereka yang salah, tetapi mereka punya kepribadian yang berbeda. Suami dia melan, padahal mereka punya kepribadian yang berbeda. Suami capek pengen istirahat karena dia melankolis. Istri capek dia pengen curhat karena dia sanguinis. Kenapa kita bertengkar? Karena kita punya kepribadian yang berbeda. Teman-teman, kita akan bahas lebih lanjut tentang kepribadian ini, dan penting untuk kita mengetahui apa kepribadian kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Tapi saya akan sampaikan di video-video saya selanjutnya. Dan teman-teman silahkan komen, like, and share video saya ini, dan dengarkan sampai habis supaya kita mendapatkan informasi-informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Sampai di sini dengan saya Naluluki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.